Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gracia Linggadewi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lampung Tengah. Ya, kali ini saya akan berbagi sedikit tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berpihak kepada anak. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pendidikan yang berpihak kepada anak, yuk kita ingat lagi siapa sih Ki Hajar Dewantara? Ya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei. Nah, lalu bagaimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Itulah yang disebut dengan merdeka belajar. Merdeka belajar berarti memerdekakan pendidik dan memerdekakan peserta didik. Lalu, hubungannya dengan berpihak kepada anak tentu saja, karena dengan memerdekakan para peserta didik dan pendidik, maka semua akan berpihak kepada anak. Nah, lalu apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada anak? Hal-hal positif mengenai pendidikan yang berpihak kepada anak tentu saja pendidikan yang menuntun anak untuk berpikir kreatif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya yang pada akhirnya akan menumbuhkan dan menebalkan budi pekerti yang sudah ada pada diri anak sejak lahir. Ini sejalan dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Karso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, sekarang saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman atau penerapan proses pembelajaran yang berpihak kepada anak yang sudah kami laksanakan di sekolah kami, yaitu pendidikan yang menuntun anak. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Dan bukan dasarnya hidup, namun laku, setiap tingkah laku anak dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dan seorang pendidik hendaklah menuntun anak untuk menjadi manusia yang lebih mandiri serta menuntun mereka untuk mengarahkan akan dibawa kemana minat, bakat, kompetensi anak tersebut sehingga mereka tidak akan kehilangan arah. Selanjutnya, berpikir kreatif. Maksud dari berpikir kreatif adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, mengembangkan minat dan bakat anak dengan tuntunan dan arahan agar pendidik mereka tidak akan kehilangan arah. Nah, lalu walaupun kita memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada anak untuk terus berkreatif, berinovasi, sekali lagi tugas kita sebagai pendidik tentu saja tetap untuk menuntun mereka sampai pada tempatnya. Lalu selanjutnya ada kodrat anak. Hubungannya apa ya dengan berpihak kepada anak? Tentu saja kodrat anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik perlu menyelaraskan lingkungan di mana sifat anak dibentuk atau kodrat alam, dan tentu saja perkembangan zaman terkait dengan isi dan iramanya yang disebut kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman tidak akan terpisahkan dan tidak akan terelakkan. Jadi sesungguhnya tidak ada yang abadi pada proses pendidikan. Dan ternyata usia pendidikan itu setua usia hayat kita sebagai manusia. Dan yang terakhir atau yang menjadi tujuan akhir pendidikan adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah salah satu hasil yang diharapkan dari sebuah pendidikan. Pada akhirnya kita juga akan kembali kepada hakikat kita sebagai seorang makhluk sosial yang tentu saja selalu membutuhkan orang lain serta alam sekitar kita. Untuk itu, kita harus memiliki strategi agar dapat mempertebal budi pekerti yang ada pada diri anak, agar anak tersebut menjadi manusia seutuhnya dan juga bagian dari budaya masyarakat. Hal tersebut sudah sering sekali kami terapkan pada sekolah kami yang berkaitan dengan budi pekerti tentu saja, yang bersifat religi, kemudian gotong royong, dan juga segala perilaku atau etika yang sopan dan santun. Hingga pada akhirnya
tujuan pendidikan yang berpihak kepada anak, yang menuntun anak untuk berpikir kreatif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya melalui penebalan budi pekerti yang sudah mereka bawa sejak lahir. Sedikit demonstrasi kontekstual yang dapat saya berikan atau saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.